Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Mai Lutfi Suaidah. Dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini kakak akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjudul Kelahiran Nabi Muhammad. Langsung saja kita masuk ke cerita. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring berjalannya waktu, kini menjadi negeri yang sangat besar. Berkat doa dari Nabi Ibrahim, Mekah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Mekah hidup berkecukupan dan hidup dengan kesejahteraan. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya berhala itu adalah Lata, Uzza, Saman, Waton, Wushun, dan masih banyak lagi berhala-berhala yang mereka ciptakan. Semua itu mereka ciptakan dari batu, kayu, serta logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, bahkan sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang semula turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun, kekayaan kaum Quraisy, mereka dapatkan dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak halal. Mereka merampas rakyat kecil, berjudi, curang dalam perdagangan, bahkan mereka sangat kejam dalam hal perbudakan. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segala-galanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, mereka akan menjadi seorang pemimpin. Demi mencapai kehormatan serta kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka sering sekali terlibat dalam perselisihan. Bahkan mereka terjadi perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan sangat kejam disebut dengan zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita yang bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung anaknya, Abdullah mengalami sakit dan meninggal dunia. Aminah sangat sedih sekali karena Aminah harus hidup sendirian. Pada suatu malam, Aminah bermimpi. Dia melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut para ahli tafsir, Aminah mengandung anak yang akan dihormati oleh semua orang. Lalu, Mekah dan Ka'bah pada saat itu semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru negeri selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah. Kemajuan Mekah membuat Abraha
seorang gubernur di Yaman, merasa sangat kesal dan sangat marah. Lalu Abraha membangun rumah ibadah yang sangat megah dan membuat bangunan ibadah yang dia miliki lebih indah daripada Mekah. Namun, tidak ada satupun orang yang beribadah ke tempat Abraha atau ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkannya. Abraha dan pasukannya pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka datang ke Mekah dengan kesombongan mereka. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datanglah ribuan burung-burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi yang berasal dari neraka. Kemudian, batu-batu itu dilemparkan oleh burung ababil ke pasukan Abraha. Seketika, pasukan Abraha mengalami kekalahan. Mereka bagaikan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Dalam sekejap mata, pasukan bergajah berhasil dikalahkan dan Ka'bah berhasil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada peristiwa ini, tahun ini disebut dengan tahun gajah. Pada tahun gajah, bertepatan dengan peristiwa tadi, Aminah melahirkan putranya yang dikasih nama yang bernama Muhammad. Sebuah nama yang tidak lazim bagi kaum Quraisy. Ialah nabi terakhir, Nabi Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, adik-adik, itu tadi merupakan kisah Nabi Muhammad. Sungguh luar biasa kan? Nah, dari situ cerita ini ada pada Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, adik-adik, ada beberapa pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa kelahiran Nabi Muhammad ini, atau peristiwa hancurnya tentara Abraha, tentara bergajah, yaitu yang pertama, jangan menjadi seseorang yang sombong, karena sehebat apapun seseorang, masih ada niscaya ada yang lebih kuat dan lebih hebat dari dia. Lalu yang kedua, kita harus iman kepada Allah
dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah telah memberikan mukjizat menyelamatkan Ka'bah dari segala ancaman atau serangan dari tentara Abraha. Yang ketiga, kita sebagai umat Islam harus iman kepada Nabi Allah atau Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang dipercayai bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena bertepatan dengan kelahirannya, Allah memberikan mukjizat yang sangat besar, yaitu peristiwa tentara Abraha yang dihancurkan oleh Allah karena tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah. Nah, cukup sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga cerita kakak tadi bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.